Assalamualaikum. Kali ini kita sedang ngerjain bikin kincir angin. Nah, itu Yahya lagi ngewarnain masing-masing kepingan bilah buat kincir anginnya. Jadi setiap kincir angin itu ada 6 keping itu ya, bilah buat kincir anginnya. Di situ tuh ada gambar polos. Jadi mereka bisa mewarnai masing-masing gambarnya itu. Nah, sekarang prosesnya. Masya Allah ya, kalau kita ngasih tugas sama anak-anak, sekalipun itu menurut kita menyenangkan karena cuma mewarnai aja, tapi kalau anaknya lagi nggak mood atau lagi kurang eh, apa ya, kurang telaten, lumayan susah juga ternyata. Nah, tapi di sini saya coba untuk tetap nemenin mereka, bikin mood mereka tetap oke. Saya juga tidak memaksakan, saya membebaskan mereka untuk mewarnai sesuka hati. Namun yang terjadi ya memang dalam proses pengerjaannya dari obrolan-obrolan aja, kadang bisa jadi berantem. Ini cuman berdua ya. Dan memang kalau misalkan menurut saya, ini disclaimer ya, menurut saya anak-anak meskipun ada 30 orang yang namanya di sekolah, mereka bisa fokus belajar, mengerjakan tugas, bisa fokus. Karena mereka tahu kalau di sekolah itu tempat belajar. Beda lagi kalau di rumah. Meskipun cuman ada 2 orang, tapi karena mereka tahu ini rumah, tempat mereka tinggal, tempat ternyaman mereka, dan mereka pun berhadapan dengan orang tua mereka, di mana mereka tahu semarah-marahnya orang tua pasti bakalan tetap sayang sama mereka. Mereka ya tetap aja ngeluarin sifat aslinya. Udah kita ajarin di sini saat ini udah jadi guru dulu boleh ya gitu. Tapi ya tetap aja ya mereka menganggap kita adalah orang tuanya, di mana ya mereka bisa bebas berekspresi, mau itu marah, mau itu ngerengek, karena mereka menganggap kita adalah sosok ternyaman buat mereka gitu. Dan rumah pun adalah tempat ternyaman buat mereka. Jadi mereka nggak mikir bahwa saat ini, saat kita sedang mengerjakan tugas, kita fokus gitu. Oh, kita bilang fokus, fokus, fokus juga, tapi ya karena ini memang bukan sekolah gitu. Ini sekolah-sekolahan. Ya memang tantangannya lebih besar menurut saya. Tapi saya juga tidak mengecilkan tugas seorang guru ya, di mana ada sekian puluh banyak siswa dan dia bertugas untuk mengayomi sekian puluh siswa itu. Itu berat pasti. Ya, tapi di rumah juga nggak kalah berat Bapak Ibu ya, karena hmm, kesadaran mereka tentang arti dari disiplin dan patuh peraturan itu kalau di rumah nggak bisa diterapin, kan nggak bisa sepenuhnya diterapin gitu, karena mereka tahu ya ini rumah gitu. Ini Nara lagi makan cemilan dulu. Hmm. Ini Yahya lagi, kebetulan Yahya bagiannya yang banyak pohonnya, jadi sebenarnya udah saya bebasin juga kan ya. Udah, ini pohonnya boleh nggak warna apa gitu. Boleh, terserah ya mau dikasih warna apa. Oke, kata dia gitu. Sambil berjalannya waktu dari obrol-obrolan sama adiknya. Ini dia, adiknya protes, nggak boleh ya, ini kan ini warnanya harusnya begini. Terus ya mulai, ya sambil tiduran aja deh ngerjainnya, katanya gitu. Ya bisa, ini kan ada meja buat ya yang ngerjain. Kalau misalkan nggak dipakai gimana? Ini kan fungsi mejanya bukan buat itu. Akhirnya
dia mau ngerjain lagi. Tahu nggak, ngerjain kincir angin aja ini bisa berapa jam selesai. Kemarin aja ngerjain diamond painting itu hampir setengah hari. Karena ya itu, mereka tahu itu seru. Tapi pas pengerjaannya kalau udah mulai capek, udah mulai itu mulai DBT-nya. Apalagi kalau misalkan ini enggak selesai katanya. Apalagi kalau misalkan di luar lagi rame, udah mulai kedengeran suara teman-teman main, udah ambiar ini konsentrasinya. Jadi pengen main, ya memang godaannya seperti itu, tapi ya kita juga tidak bisa memaksakan ya, namanya anak-anak memang dunia bermain. Tapi saya sangat tidak setuju kalau misalkan ada perkataan bahwa namanya juga anak-anak, nggak apa-apa salah. Anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, mereka tidak tahu apa-apa, maka tugas kita sebagai orang tua adalah memberitahu apa-apanya itu. Jadi kalau misalkan ini caranya begini, ini bisa begini, itu bisa begitu, itu kita orang tua yang harus ngasih tahu. Jadi kalau misalkan ada anak yang dibiarkan melakukan kesalahan, jangan heran kalau ketika dia tumbuhnya itu kurang peka akan sesuatu, bahwa hal itu mungkin saja bisa menyakiti temannya. Dan pemikiran orang tua yang seperti itu mungkin memang namanya anak-anak, jangankan ke temannya, ke kita aja orang tua yang tadi pagi misalkan habis marahin dia, habis nyubit dia, siangnya tuh udah bisa baik lagi, dan itu pun bisa berlaku kepada teman-temannya. Mereka bisa langsung main lagi. Emang itu anak-anak tuh benar-benar pemaaf sejati gitu. Tapi kalau misalkan kita membiarkan anak kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, resikonya adalah suatu saat dia akan menjadi pelaku yang tidak menyadari kesalahannya gitu. Jadi kalau emang ada sesuatu yang salah, baik itu cuma perkataan atau perbuatan, kasih tahu, kasih konsekuensi gitu. Karena kita tidak tahu hal itu tuh seberapa menyakitkannya di hati orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang tugas kita ya orang tua yang memberitahu mereka. Jangan terlalu sering membiarkan, Allah namanya juga anak-anak. Allah anak-anak, saat anak Anda tidak mengalami apa yang dialami orang lain, atau tidak menjadi korban dari tindakan si anak yang suka dilabeli Allah nggak apa-apa namanya anak-anak, Anda tidak akan tahu efek dari kata-kata itu lebih berbahaya daripada luka. Misalkan dia memukul sakit diobatin, dia tahu, semua orang tahu, anak kecil tahu kalau dipukul itu sakit dan itu salah. Tapi kalau anak tidak diajarkan peka akan suatu tindakan, perkataan bahwa itu bisa menyakiti, tidak ada luka yang dialami oleh si korban, tapi ada luka hati yang mungkin bisa menjalar kemana-mana, bisa membuat dia tidak mereka apa bisa membuat anak itu menjadi tidak pede, bisa membuat anak itu ngerasa kecewa hatinya, dan tahu nanti itu bisa membuat si anak itu juga merasa berkecil hati, dan itu akan menghambat perkembangan tumbuh kembangnya. Coba untuk para orang tua tolong lebih diperhatikan lagi, jangan membuat terlalu menyepelekan hal-hal yang membuat Anda itu sepele. Tidak ada kata sepele dalam urusan anak-anak. Luka bisa diobati, luka hati kita tidak mengerti, tidak tahu seberapa dalam tuh luka itu ya. Jadi saya sangat berharap kerjasamanya, karena ada sebagian orang tua yang benar-benar kepalanya tuh diisi dengan perkembangan anaknya. Walaupun kadang masih suka kecolongan gitu ya. Tolong kerjasamanya untuk Anda-Anda yang merasa hal-hal seperti itu, tolong. Itu bisa membuat luka orang tua kalau Anda berpikir seperti itu. Ya, kita sama-sama ini aja lah,
sama-sama mengerti bahwa semua orang pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Semua orang pasti ingin anaknya menjadi anak yang baik. Dalam prosesnya, ayo kita beritahu mereka bagaimana cara hidup yang baik gitu. Ya, jadi di sini itu juga udah jadi kincirnya Yahya karena memang Yahya tidak full mewarnai begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Ini tuh udah lumayan banget ya ya mau ngerjain seperti ini. Nah, ini Nara masih mewarnai dan dia juga banyak cerita, jadinya agak lama, tapi tidak apa-apa. Setiap anak kan berproses ya. Dari sini dia selalu bertanya, ini boleh, ini warna ini kan bagus. Dia selalu menceritakan alasannya dulu, baru sambil mengerjakan. Kalau Yahya ya laki-laki ya, jadi dia mengerjakannya sat walaupun memang masih berantakan gitu. Nah, kalau Inara ini di kincirnya itu gambarnya gambar makanan. Tadinya kan kita hmm, mau pakai cat lukis ya, tapi saya hari ini kita mewarnai pakai spidol dulu aja gitu. Nah ini ya masih nunggu katanya. Ini kincirnya mau kemanain? Rencananya kincirnya itu mau kita pakai buat 17-an ya. Nah gitu. Seadanya aja, nggak usah dirapi-rapihin. Karena memang ya segitu ke inian mereka, kemampuan mereka. Seperti kemarin aja Inara bikin apa? Ternyata dia tahu oh kurangnya di sini gitu. Ya biarin aja nanti next project berikutnya mungkin bisa lebih rapih lagi. Kayak gitu. Sebenarnya ini pengerjaannya lumayan lama, video ini hampir 1 jam, tapi kita buat sesingkat mungkin. Sambil nunggu Inara selesai. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil dari Yahya, ini hasil dari Inara. Jadi kincir anginnya sudah selesai. Next kita bikin project apa lagi ya? Besok masih seputar besok ini bercerita. Nanti kita bercerita sambil mewarnai. Untuk kali ini dari Yahya sama Inara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.